Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, inspirasi, dan tentunya berisi pencerahan untuk Anda. Dari pengalaman yang saya alami dari pagi sampai malam ini, siapa tahu memberikan ilmu buat Anda, memberikan contoh, memberikan inspirasi supaya apa? Supaya Anda menjalani hidup dengan baik, supaya Anda menjalani kehidupan dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Terkadang ada orang-orang yang mengeluh bahwa hidupnya tidak nyaman, hidupnya itu sumpek, hidupnya itu stres, hidupnya itu bingung mau ngapain. Kenapa itu terjadi? Sebetulnya ini bahasa sehari-harinya pikirannya buntu. Kalau bahasa komputernya deadlock gitu ya. Jadi programnya tidak berjalan, atau kalau bahasa teman-teman psikologi adalah titik jenuh atau burnout gitu ya. Jadi ketika seorang itu ada di fase jenuhnya sehingga dia jadi malas ngapa-ngapain, malas untuk bekerja atau apa. Ini saya temui tadi, ada yang curhat ke saya gitu ya, dia telepon saya, seorang bapak-bapak, dia bilang, Mas Firman, saya bekerja di Bali, kemudian ketika ada libur saya pulang Lebaran saya pulang ke rumah. Saya senang tuh bisa pulang karena sudah setahun tidak pulang, saya pulang 3 minggu, dan ini ketika waktunya kembali, saya turun dari pesawat, itu rasanya badan lemes semua, rasanya nggak ada gairah, nggak ada apapun. Dan ini saya sudah sampai di Bali, sudah 5 hari saya kerja jadi nggak nyaman dan sebagainya. Kenapa ya Mas ya? Rasanya buntu. Nah ini yang saya tadi bilang gitu ya, pikirannya buntu, pikirannya nggak tahu mau ngapain. Ini mungkin karena ya tadi jarang pulang ke rumah, jarang bertemu keluarga, lalu ketika pulang tiba-tiba harus kembali lagi, sendirian lagi, nggak ada teman, nggak ada apapun. Ini sebetulnya fungsi dari pasangan, fungsi dari menikah adalah menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi apa ya, tempat pasangan satunya untuk bercerita, untuk saling sharing, saling caring, dan saling menyayangi. Makanya kalau Anda sudah menikah, lebih baik bersatu saja, jangan hanya karena pekerjaan, oh satu di sana, satu di sini, satu kota B, dengan alasan ya kan kerjanya di sana, saya kerjanya di sini, terpisah. Kalau belum nikah is okay, tidak apa-apa, namanya apa, LDR gitu. Tapi kalau sudah menikah, coba deh Anda susun ulang mindset Anda tata ulang frame hidup Anda, dan bersatulah. Jangan terpaku dengan dapat uangnya kalau di luar kota, dapat uangnya di luar negeri. Tidak. Rezeki seseorang tidak tergantung tempatnya. Saya ulangi ya, uang datang atau rezeki seseorang tidak tergantung dengan tempatnya, tapi tergantung dari isi pikirannya. Jangan Anda, saya bilang egois, saya kan bekerja di luar negeri demi anak dan istri saya gitu ya. Sadarilah wahai para laki-laki, para suami, ketika Anda pergi ke luar negeri, keluar kota hanya demi mencari uang, mungkin anak istri Anda nyaman terima uang, tapi sungguhnya ada yang hilang di situ. Ada sesuatu yang hilang, dan itu dasar sekali. Istri tidak ketemu suaminya, istri tidak dibelai suaminya, istri tidak disayang suaminya. Ini berbahaya. Seorang anak tidak ketemu sosok ayahnya, seorang anak nggak ketemu sosok bapaknya. Ini juga berbahaya. Sadar ya bahwa ketika Anda jauh dari keluarga, ketika Anda jauh dari suami, jauh dari istri, jauh dari anak, itu pasti tidak nyaman. Jangan membuat alibi, tidak apa-apa saya kerja jauh, yang penting anak istri saya bahagia. No, Anda salah. Jauh bahagia kalau Anda ngumpul sama istrinya, sama anaknya, dapat uang di situ, itu jauh bahagia sekali. Saya
dulu punya ingin seperti itu dan terjadi. Bahkan saya berani menolak ketika di kantor saya dipaksa untuk pindah ke kantor Cikarang. Saya bilang kalau saya dipindah saya mending resign saja. Akhirnya kantor nggak jadi memindah saya ke sana. Kemudian saya juga pernah dipindah ke Jakarta, kantor pusat, tapi saya bilang mending saya resign aja daripada pindah ke sana. Akhirnya saya pakai telepatinya, akhirnya nggak jadi, saya tetap ada di Surabaya dan semua saya bisa ngumpul sama istri, sama anak, sama orang tua, dan itu jauh bahagia sekali daripada harus kerja di luar kota, kemudian pulang seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, atau ada teman-teman yang kerja di luar negeri yang di kapal yang berlayar pulangnya setahun sekali. Ini bukan rumah tangga, ini bukan bukan sesuatu yang membahagiakan sebetulnya. Saya kadang ngasih tahu ke bapak temen yang ngapain sih kerja jauh-jauh, kasihan anak istrimu. Ya kan namanya cari uang, Fir, gini gitu ya. Mindset yang salah besar ketika menaruh tempat sebagai sumber rezeki. Kalau nggak kerja di sini saya nggak dapat uang. Kalau saya nggak kerja ke luar kota saya nggak dapat uang. Kalau saya nggak kerja di luar negeri saya nggak dapat uang. Ini mindset penghambatnya. Ini mindset blockingnya sebetulnya. Padahal rezeki itu bisa di mana saja. Saya ingat ada seorang peserta kelas HMC dari Jawa Tengah gitu ya. Dia dari ini Pasuruan. Dia dulu kerja di kapal, kemudian dia mau berhenti, dia belajar HMC, dia kenali salah mindsetnya, dia rubah. Kemudian sekarang beberapa bulan yang lalu, seingat saya awal tahun ini, dia telepon saya, dia sekarang buka peternakan ayam Pasuruan dan alhamdulillah sudah punya pendapatan yang lebih besar daripada waktu dia berlayar. Nah, perubahan mindset ini yang memang butuh butuh effort, butuh keberanian, karena Anda membabat habis semua logika yang selama ini Anda pegang. Tapi ingatlah, kalau Anda dekat dengan istrinya, dekat dengan anak, itu jauh lebih bahagia. Ya kan? Kalau Anda setuju, Anda komentar di komentar YouTube ya. Dan Anda tulis di situ bahwa saya memilih untuk dekat dengan istri dan anak saya dan mendapat banyak uang. Nah, itu harus Anda berani jadikan mindset, jadikan pola pikir. Jangan hanya demi ngejar uang Anda tinggalin anaknya, tinggal istrinya gitu ya. Buat yang sudah menikah, Anda terus ngapain? Kalau sudah punya istri Anda tinggal tuh ngapain gitu. Anda punya anak terus Anda nggak lihat anaknya, nggak gendong anaknya, nggak besarin anaknya, apa tidak ngenes gitu ya? Apa tidak sedih gitu? Anda bisa hanya video call, hanya lihat fotonya, nggak sedih kah seperti itu? Ayo coba sadari dan ubahlah. Dengan memahami AMC, Anda bisa merubah mindset Anda bisa menarik bisnisnya, menarik modalnya, dan Anda bisa dapat uang dimanapun. Jangan batasi rezeki Allahnya. Allahnya itu maha luas rezekinya, tapi Anda sendiri yang membatasi rezeki itu masuk ke dalam hidup Anda. Buat Anda yang baru subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.